Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3398, 3399, 3400. Mata Dewa, Dev tiba-tiba merasa pusing, orang ini sudah sulit untuk dihadapi, dan sekarang dia memiliki mata dewa, ini menjadikannya lebih sulit untuk dihadapi. Dev sedang berpikir, tapi dia tidak berani mengendurkan kakinya sama sekali, dia bahkan menggunakan langkah angin yang membuat langkahnya berasap, tapi aura berbahaya di belakangnya semakin dekat. Sikat, tiba-tiba, Dev merasakan angin kencang datang dari belakangnya, Dev tidak berani melihat ke belakang, dia melompat ke depan dan berguling dengan kuat, menghindari pukulan itu. Dev berdiri dan melihat Ki Pejia sudah ada di depannya, dengan cibiran menghina di wajahnya. Nak, aku sudah bilang, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku, jadi kamu tidak perlu melarikan diri, terima saja kematianmu. Ki Pejia berkata dengan dingin, persetan dengan ocehanmu. Dengan pedang pembunuh naga Dev di tangan, matanya menjadi sangat tajam. Bahkan jika Dev tahu dia kalah, Dev tidak akan bisa menyerah begitu saja tanpa perlawanan sedikitpun, ini bukan karakternya. Terlihat tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan kristal naga di dadanya bersinar terang. Teknik pedang 9 bayangan, Dev berteriak keras, dan seketika sosok muncul satu demi satu. Pada akhirnya, 6 sosok mengepung Ki Pejia. 6 Dev yang identik, masing-masing dengan aura yang persis sama. Ki Pejia memandang Dev yang tiba-tiba berubah menjadi beberapa orang, tapi dia bahkan tidak panik sama sekali. Itu hanya ilusi, tapi kamu masih ingin menghadapiku dengannya? Ki Pejia mengira Dev sedang melakukan ilusi. Tebas, Dev mengabaikannya karena Ki Pejia menganggap teknik pedang 9 bayangan sebagai ilusi, Dev dapat memanfaatkan kecerobohannya dan mengambil tindakan. Dev berteriak pelan, dan serangkaian suara mendengung terdengar, 6 Dev yang identik langsung menebas dengan cahaya pedang. Keenam cahaya pedang ini bergetar sedikit, kemudian mulai terbelah, dan segera berubah menjadi ribuan cahaya pedang, mengelilingi Ki Pejia, dan menebas ke arah Ki Pejia secara bersama-sama. Merasakan bahaya datang dari segala arah, Ki Pejia sedikit mengernyit. Itu bukan ilusi, Ki Pejia merasakannya, Dev di segala arah sepertinya benar-benar ada. Bahkan cahaya pedang ini persis sama, tidak ada ilusi. Pupil Ki Pejia terus menyusut, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh ribuan cahaya pedang. Bahkan jika kamu benar-benar bisa mengkloning dirimu sendiri, kamu tidak bisa berpikir untuk membunuhku. Ki Pejia meraung, dan kabut hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kabut hitam ini membungkus tubuh Ki Pejia dengan erat. Baju besi sihir hitam, bersamaan dengan raungan Ki Pejia, kabut hitam yang menyelimuti tubuh Ki Pejia mulai mengeras dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sepasang baju besi, yang dikenakan erat di tubuhnya. Baju besi hitam itu tidak memiliki cahaya sama sekali, sekilas terlihat seperti jurang maut. Saat ini, Dev mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, sedangkan Ki Pejia mengenakan baju besi sihir hitam. Keduanya seperti pejuang, mewakili sisi masing-masing. Liu Shuei mengikuti para kultivator iblis mengejar Dev. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Apa yang mereka lihat adalah 6 Dev emas, mengelilingi Ki Pejia, yang mengenakan baju besi hitam. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke arah Ki Pejia. Apa yang terjadi? Kenapa mereka ada 6? Apakah mereka kembar 6? Sial, pernahkah kamu melihat bahwa mereka semua adalah orang yang persis sama? Mereka semua pasti ilusi dan palsu. Tidak, sepertinya itu tidak palsu. Masing-masing memiliki aura yang sama. Banyak kultivator iblis membicarakannya, wajah Liu Shuei menjadi pucat, dia benar-benar tidak menyangka Dev punya begitu banyak metode. Saat itu, dia ditipu oleh Dev dan mengira dia ceroboh, tapi sekarang sepertinya dia tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkan Dev. Saat berhadapan dengannya, Dev tidak perlu menggunakan teknik pedang 9 bayangan sama sekali. Tidak jauh dari sana, semua orang dari keluarga Ning juga tiba. Melihat 6 Dev yang identik, Ning Kaichen juga bingung. Mata Zeke Ning sedikit menyipit, dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia melihat bahwa setelah Dev melangkah ke dunia surga dan manusia dari dunia sekuler, kekuatannya menjadi begitu kuat. Itu pertumbuhan yang tidak normal. Di mata semua orang, ribuan cahaya pedang menembus Ki Pejia secara langsung, tetapi Ki Pejia tidak mengelak dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Ketika 10.000 cahaya pedang itu menembus tubuh Ki Pejia berdiri tak bergerak dan baik-baik saja. 10.000 cahaya pedang itu sepertinya telah ditelan oleh armor sihir hitam, dan jatuh langsung ke jurang maut. Tidak ada reaksi sama sekali, dan tidak ada yang salah sama sekali dengan Ki Pejia.
Sial, Kipejia ini luar biasa. Apa yang terjadi? Sudah berapa lama Kipejia menjadi sangat kuat? Jenis baju besi apa yang dia kenakan? Aku belum pernah mendengarnya. Banyak kultivator iblis terkejut. Bagaimanapun, Kipejia dulunya adalah seorang kultivator biasa dengan kekuatan rendah dan semua orang meremehkannya. Tetapi kini, Kipejia, yang telah menghilang untuk sementara waktu, muncul kembali dan memiliki kekuatan yang tidak normal. Bagaimana mungkin banyak kultivator iblis tidak terkejut, dan Liu Shuei bahkan lebih terkejut lagi karena dia tidak bisa menutup mulutnya. Ketika Dev melihat ini, dia juga mengerutkan kening, matanya penuh keterkejutan. Rusak, Tuan Chen dalam bahaya. Ketika Ning Kai Chen melihat ini, dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan menjadi khawatir pada Dev. Wah, teknik cloningmu cukup bagus. Awalnya kupikir itu hanya ilusi, tapi aku tidak menyangka kalau aku meremehkanmu. Seorang kultivator muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Dia memiliki teknik klon dan teknik luar angkasa. Tampaknya kamu memiliki banyak hal baik. Jika kamu dengan patuh menyerahkan barang-barangmu dan mewariskan keahlianmu kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih nyaman. Kipejia berkata dengan nada meremehkan. Apa serahkan, gundulmu? Dev mengutuk, berbalik dan lari. 6 Dev yang identik melarikan diri dari arah yang berbeda. Dev ingin meninggalkan beberapa klon di tempat kejadian untuk memberi waktu bagi dirinya untuk melarikan diri. Melihat 6 Dev yang identik melarikan diri ke arah yang berbeda, Kipejia tidak terburu-buru mengejarnya, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Terlihat telapak tangan Kipejia dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata perlahan muncul di dahinya, dan mata di dahinya terbuka bersamaan dengan itu. Seluruh dunia menjadi abu-abu dan tidak berwarna di mata ini. Dev, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan warna antara langit dan bumi telah berubah, dan kemudian dia merasa seperti sedang menjadi sasaran. Dia menggunakan mata Tianming, Tuan Chen, jika dia membuka mata dewa itu, klon Anda tidak akan berguna. Melihat ini, Zeyan buru-buru mengingatkannya. Dev menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Kipejia sedang menuju ke arahnya. Klon-klon itu menghilang tepat di bawah mata dewa Kipejia, hanya tubuh Dev yang masih ada. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti berlari. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia berlari. Kipejia berjalan perlahan, mata di dahinya telah menghilang. Kenapa kamu tidak lari? Kipejia tersenyum dingin. Aku tidak ingin lari lagi. Aku tidak bisa berlari lebih cepat darimu meskipun aku berlari. Mata dewamu terlalu kuat. Dev menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka Anda mengetahui tentang mata dewa. Tampaknya kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Karena kamu tidak akan melarikan diri, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku jamin kamu akan mati dengan nyaman dan tanpa rasa sakit. Kalau tidak, aku akan mencabut jiwamu dan menyiksamu. Kipejia mengancam Dev. Banyak kultivator sihir juga berlari mendekat. Ketika Liu Shuei melihat Dev menyerah untuk melarikan diri, dia berkata dengan gembira, wah, bukankah kamu hebat? Mengapa kamu begitu lemah sekarang? Kamu harus melakukan apa yang dikatakan Tuan Qi, jika tidak maka kamu akan mendapat masalah. Dev melirik Liu Shuei dengan jijik dan berkata, hentikan omong kosongmu, mengapa kamu masih aja menggonggong? Jika aku tidak bisa mengalahkannya, tapi jika aku ingin membunuhmu, percaya atau tidak, itu hanya masalah mengangkat tanganku saja. Kamu, Liu Shuei menatap mata Dev dan ketakutan sejenak, lalu perlahan mundur ke belakang Kipejia. Liu Shuei tahu bahwa apa yang dikatakan Dev adalah benar. Jika Dev mati-matian membunuhnya sekarang, Kipejia mungkin tidak bisa menghentikannya. Jadi Liu Shuei takut dan berhenti memprovokasi Dev. Ning Kai Chen, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini dan berkata dengan cemas, leluhur, haruskah kita membantu Tuan Chen? Tidak perlu. Zekening menggelengkan kepalanya, leluhur, ketika kita berada di ujung utara, Tuan Chen juga membantu keluarga Ning kita. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja kan? Kata Ning Kai Chen. Jika Ning Kai Chen tidak bekerja sama dengan Dev pada saat itu, Ning Kai Chen akan dibunuh oleh 5 elemen jahat surgawi dari aliansi penyegel iblis. Jangan khawatir, Dev ini tidak akan mati semudah itu. Zekening menatap Dev dengan erat dan berkata dengan tenang. Ning Kai Chen tertegun dan memandang Zekening dengan beberapa keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana leluhurnya tahu bahwa Dev tidak akan mati. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Dev. Nak, apakah kamu ingin tahu? Apakah kamu ingin patuh, atau kamu ingin aku melakukan sesuatu? Kipejia berkata pada Dev. Saya tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Jangankan dengan Anda, alam kesengsaraan tingkat 8 yang kecil. Bahkan jika Anda adalah makhluk abadi di depan saya, tidak ada urusan, dan saya tidak akan kompromi denganmu. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku pasti akan menggosok hidungmu dengan ingus, yang akan membuatmu muak sampai mati. Kata Dev dengan mata tajam. Wah, kamu punya bakat, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Kipejia tersenyum dingin. Sudah kubilang, aku punya banyak kemampuan. Aku akan menunjukkan semuanya untuk menakutimu sampai mati. Setelah Dev selesai berbicara, cambuk panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Tepat ketika Kipejia tidak tahu jenis senjata apa yang sedang dipegang Dev dengan cambuk di tangannya. Dev mencambuk ke arah Kipejia. Kipejia tidak mengelak,
dengan tatapan jijik di matanya, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Dev, dia tidak bisa terluka sama sekali. Apalagi sekarang dia mengenakan baju besi sihir hitam lagi, senjata Dev tidak berguna. Tapi ketika cambuk ajaib datang di depannya, Kipejia tertegun dengan sedikit kepanikan di matanya. Karena aura yang terpancar dari cambuk ajaib dapat menembus baju besi sihir hitam dan langsung mencapai lautan kesadarannya. Plak, saat cambuk ajaib menghantam tubuh Kipejia dengan keras, Kipejia mengerang dan mundur 3 langkah. Kipejia merasa jiwanya telah terpukul dengan keras. Perasaan itu sangat menyakitkan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Adapun para kultivator iblis lainnya, bahkan jika mereka tidak terkena cambuk ajaib, aura cambuk ajaib itu saja membuat hati mereka menegang, seolah-olah mereka telah ditinju. "Senjata apa yang kamu punya?" Kipejia bertanya dengan sedikit cemberut. "Ini adalah cambuk ajaib, yang dirancang khusus untuk mengalahkan kalian para kultivator iblis." Dev tersenyum dingin. Pecahkan cambuk ajaibnya, mata Kipejia sedikit menyipit, pantas saja baju besi sihir hitamku tidak bisa menghentikannya. Ternyata itu dirancang khusus untuk menyerang para kultivator iblis kita. Karena kamu tahu betapa kuatnya dirimu, kenapa kamu tidak cepat keluar, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Dev mengangkat cambuk ajaibnya dan berkata, "Hahaha, kamu naif sekali. Biarpun kamu punya cambuk ajaib, apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" Kipejia tertawa terbahak-bahak. "Jika bisa, coba saja dan kamu akan tahu." Setelah mengatakan itu, Dev kembali menyerang Kipejia. Setelah melihat ini, para kultivator iblis lainnya berbalik dan lari, bersembunyi jauh, karena takut dibuat tidak nyaman oleh aura cambuk iblis. Bersambung.